Perkenalkan, nama saya Evita Windy Setianingrum. Dari Prodi Manajemen. Kelas 23B. NPM 234111121. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kekuatan penawaran dan permintaan. Kekuatan penawaran dan permintaan adalah konsep sentral dalam ilmu ekonomi yang membantu menjelaskan dinamika pasar. Permintaan mencerminkan sejauh mana konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, sementara penawaran mencerminkan sejauh mana produsen ingin menawarkan barang atau jasa pada tingkat harga tertentu. 2. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, kuantitas yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Di sisi penawaran, hukum menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, kuantitas yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Dua hukum ini membentuk dasar perilaku pasar. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Titik ini menciptakan harga pasar di mana konsumen dan produsen dapat mencapai transaksi yang saling menguntungkan. 4. Permintaan, faktor-faktor pengaruh. Permintaan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, harga barang lain, barang pengganti atau barang komplementer, preferensi konsumen, dan faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah. 5. Penawaran, faktor-faktor pengaruh. Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, termasuk pajak dan subsidi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keinginan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. 6. Elastisitas. Elastisitas mengukur sejauh mana kuantitas permintaan atau penawaran berubah sebagai respons terhadap perubahan harga. Permintaan atau penawaran yang elastis menunjukkan respons yang lebih besar terhadap perubahan harga, sementara yang inelastis menunjukkan respons yang lebih kecil. 7. Peran dalam pembentukan harga. Kekuatan penawaran dan permintaan menjadi pendorong utama dalam pembentukan harga di pasar. Saat permintaan melebihi penawaran, harga cenderung naik, dan sebaliknya. Inilah mekanisme pasar yang dinamis dalam menentukan tingkat harga yang paling efisien. 8. Keputusan bisnis dan investasi. Perusahaan menggunakan pemahaman terhadap kekuatan ini untuk merencanakan produksi, menentukan harga optimal, dan membuat keputusan investasi. Analisis ini membantu produsen memahami kebutuhan pasar dan mengoptimalkan keuntungan. 9. Dampak intervensi pemerintah. Pemerintah dapat berintervensi dalam kekuatan penawaran dan permintaan melalui kebijakan ekonomi. Subsidi, pajak, dan kontrol harga adalah alat yang digunakan untuk mengelola pasar dan mencapai tujuan ekonomi tertentu. 10. Dinamika pasar jangka pendek versus jangka panjang. Dalam jangka pendek, perubahan harga mungkin memicu respons yang berbeda daripada dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti elastisitas dan adaptasi pasar memainkan peran penting dalam perbedaan ini. 11. Konsep ekonomi mikro dan makro. Kekuatan penawaran dan permintaan tidak hanya beroperasi di tingkat individu, ekonomi mikro, tetapi juga memiliki dampak makroekonomi yang luas, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan kebijakan ekonomi secara keseluruhan. 12. Pembentukan keseimbangan pasar. Keseimbangan di pasar dicapai ketika mekanisme penawaran dan permintaan menyelaraskan jumlah yang ditawarkan dan diminta. Ini adalah momen di mana pasar mencapai efisiensi ekonomis penuh. 13. Pengaruh perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mengubah dinamika penawaran dan permintaan dengan menciptakan produk baru, mengurangi biaya produksi, atau memodifikasi preferensi konsumen. 14. Respons terhadap perubahan global. Dalam era globalisasi, kekuatan penawaran dan permintaan juga dipengaruhi oleh perubahan di tingkat global, seperti fluktuasi mata uang, perdagangan internas.